Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Tadi pagi apa sudah sarapan? Sudah. Sarapan di rumah apa di kantin? Di rumah. Selesai makan tadi apa? Dicuci sendiri piringnya? Cuci sendiri. Bagus. Kalau tadi bangun tidur, tempat tidurnya dirapikan sendiri atau tidak? Atau tinggal langsung? Sampai Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dengan anak, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? ada Pak. Siapa? Kita Kenapa tidak masuk? izin. Izin apa? Kepentingan keluarga. Pas ya keluarga. Ya. Sudah silakan. Anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa? Identitas diri. Dan juga apa? Keluarga. Betul sekali. Nah, apakah kalian sekarang tahu kita akan belajar apa? Belum tahu Pak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita, kewajiban dalam sehari-hari di sekolah dan juga di rumah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu memberikan contoh hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan kegiatan atau perilaku yang menunjukkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan hasil diskusi kelompok bersama anggotanya dengan benar. Nah, anak-anak di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu hak dan juga kewajiban? Belum tahu. Hak dan kewajiban, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hak adalah sesuatu yang boleh kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Memahami kebenaran agar hidup lebih teratur, harmonis, dan juga saling menghormati satu sama lain. Nah, di sini ada contoh, ada beberapa contoh hak yang ada di rumah. Ayo kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Contoh hak Di rumah. Yang pertama yaitu hak untuk merasa aman dan terlindungi, hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk didengar dan juga dibicarakan, hak untuk dapat bermain dan juga belajar. Nah, yang pertama itu hak yang untuk merasa aman dan terlindungi. Nah, kalian di rumah itu merasa terlindungi dan aman ya? Ya. Itu adalah hak yang kalian dapatkan dari orang tua kalian. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan kasih sayang. Orang tua kalian sayang nggak pada kalian? Nggak yang tidak disayang orang tua. Nah, baik. Berarti yang ketiga yaitu hak untuk didengar dan juga berbicara. Jika kalian ingin mengemukakan pendapat, apakah orang tua kalian mau mendengar pendapat kalian? Mau. Yang selanjutnya yaitu contoh kewajiban di rumah. Jadi kita baca bersama-sama lagi yuk. 1, 2, 3. Kewajiban di rumah. Kewajiban menyapu dan mengepel lantai. Kewajiban merapikan barang-barang. Yang keempat, Kewajiban memberi ibu dan mencuci piring. dan yang kelima. Kewajiban membasuh menyiram tanaman. Nah, apakah kalian sudah melakukan kegiatan tersebut di rumah? Sudah. Bagus sekali. Yang selanjutnya yaitu contoh hak siswa di sekolah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Baik, kita baca bersama-sama dari yang ke arah kanan, dari atas dulu ya. Ya. Yang pertama yaitu Hak untuk pendapat pendidikan pendidikan yang 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 kedua yaitu hak untuk diperlakukan dengan baik. Dan yang ketiga hak untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat hak untuk dapat beristirahat saat di sekolah.
Dan yang kelima yaitu hak untuk Yang merasa merasa aman serta nyaman. yang selanjutnya yaitu contoh kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Apa kalian kan tadi ada yang datang terlambat? Tidak. Apa iya? Maksa, Pak. Harus datang terlambat. Kenapa? Itu baiknya ya. Kedua yaitu mematuhi semua peraturan yang di sekolah. Nah, peraturan di sekolah itu diciptakan untuk ditaati. Nah, sebagai siswa kalian itu harus mentaati peraturan tersebut. Dan hukumnya itu wajib. Dan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, kalian tadi pagi ada yang bikin enggak? Ada. Buktinya masih ada sampah di sekitar kalian. Sudah, Pak. Sudah buang sampah sembarangan. Dan kali kalau ada sampah itu dipungut dan diambil ya. Iya, Dibuang di Pak. tempat sampah. Dan yang selanjutnya itu menghormati guru dan teman-temannya. Dan yang kelima yaitu belajar dengan bersungguh-sungguh. Baik, ayo kita baca bersama-sama PPT di depan dulu. 1, 2, 3. Pentingnya menjalankan hak dan kewajiban. Ketika kita menggunakan tadi dari Bapak punya permainan nih. Baik, Pak. permainannya itu yaitu haji baku, hak dan kewajibanku. Nah, untuk kalian silakan untuk yang mau maju silakan ke depan untuk mengambil kartu. Saya, Pak. Silakan. Boleh semuanya juga ikut juga boleh. Baik, silakan untuk kalian silakan baca dan cocokkan apakah itu termasuk hak atau kewajiban di rumah atau di sekolah. Silakan untuk dimasukkan ke dalam kotak. Satu, Pak. Saling menolong dan memaafkan. Masukkan di sini dong. Kewajiban rumah. Meminjam buku di perpustakaan. Enggak, anak di sekolah. Nah, ini yang pertama dari jawaban dari anak-anak. Saling menolong dan memaafkan. Apakah kewajiban anak di rumah? Sekolah. Betul. Sekolah. Yang kedua yaitu meminjam buku di perpustakaan. Apakah ini termasuk hak anak di sekolah? Ya. Beri tepuk tangan pada Aksa. Baik, untuk anak-anak silakan untuk duduk kembali. Bapak punya lagu nih untuk kalian. Lagunya itu pengguna hak dan kewajiban. Nadanya itu seperti nada lagu naik beca loh. Ada yang tahu? Belum. Nah, kalau belum, Bapak sampaikan terlebih dahulu. Ada waktu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak yang di rumah termakan kasih sayang, diberlakukan adil antara adik dan kakak. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, belajar rajin
Baik anak-anak, silakan untuk membuat 3 kelompok untuk mengerjakan lembar kerjanya. Silakan untuk berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 2. 3. Baik anak-anak, Bapak akan membagikan lembar kerjanya. Silakan untuk diisi. Nah, cara mengerjakannya yaitu dengan cara kalian bilang 3 contoh hak di rumah dan juga kewajiban 3 contoh kewajiban yang ada di rumah. Selanjutnya yaitu berikan 3 contoh hak di sekolah, dan yang terakhir yaitu berikan 3 contoh kewajiban yang ada di sekolah. Silakan diisi sesuai dengan nomor urut yang ada di kelas di rumah kerja. Baik, Bapak beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Baik anak-anak, apa sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Tidak ada yang kesulitan. Ada itu Pak. Nomor 3. Baik, sudah selesai semua. Sudah. Baik, untuk perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pertama yaitu sebutkan hak 3 hak yang ada di rumah apa saja. Yang pertama mendapat kasih sayang, yang kedua hak mendapat rasa aman, yang ketiga hak untuk dapat bermain dan belajar. Apakah benar teman-teman? Benar. Selanjutnya yaitu sebutkan hak 3 hak yang 3 kewajiban yang ada di rumah. Yang pertama yaitu merapikan tempat tidur, yang kedua membantu orang tua, yang ketiga menyapu lantai di rumah. Apakah benar teman-teman? Jadi Benar. selanjutnya yaitu Hak di sekolah. Yang pertama yaitu hak mendapat pendidikan yang adil, yang kedua hak untuk menyampaikan pendapat. dan Selanjutnya kewajiban di sekolah. Yang pertama datang tepat waktu, yang kedua menghormati guru dan teman, yang ketiga belajar dengan sungguh-sungguh. ya, apakah benar semua teman-teman? Jadi Benar. apakah kalian sudah paham semua? Sudah. Kalian untuk kembali duduk kembali. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, Bapak akan memberikan tugas di buku LKS halaman 24 yang evaluasi itu ya. Silakan dikerjakan di rumah. Jangan lupa diberi tanda, diberi tulisan PR itu agar tidak lupa. Nah, kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Apa saja hak yang ada di rumah. Terus apa saja kewajiban yang harus dilakukan di sekolah. Memakai seragam. Ini bagus sekali. Nah, setelah selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk berkemas, siap-siap untuk istirahat, bermain yang aman-aman saja, jangan gaduh sama temannya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa, dan ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mohon izin untuk keluar kelas dulu. Silakan kalian untuk istirahat dan membeli jajan di kantin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih.